Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang masalah surat Al-Humazah. Al-Humazah itu artinya pengumpat. Surat ini turun di Mekah sebagai respon atas beberapa perilaku orang kafir Quraisy yang selalu menghina, melemparkan aneka isu dan berbagai macam hoax untuk menyudutkan kaum muslimin yang masih lemah yang tinggal di Mekah. Maka turunlah surat ini sebagai respon atas perilaku buruk mereka. Tema surat ini kalau kita membahasnya secara umum, ini berkaitan dengan siapa saja, kecaman kepada siapa saja yang memberikan atau menyampaikan berita-berita bohong, rumor-rumor atau hal-hal yang bisa menyebabkan keresahan di hati manusia atau keresahan di tengah-tengah masyarakat. Surat ini merupakan surat yang turun yang ke-31, terdiri daripada 9 ayat. Kita masuk kepada pembahasan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yasabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Wailun ini ada 3 makna. Pertama, bermakna celaka, dalam keadaan celaka. Yang kedua bermakna mendoakan semoga celaka. Yang ketiga bermakna sebuah lembah di neraka bagi orang-orang yang celaka. Siapakah yang didoakan celaka? Siapakah yang akan celaka? Dan siapakah yang akan diletakkan oleh Allah di sebuah lembaga, di sebuah lembah yang bernama Wail kelak pada hari kiamat, yaitu likulli humazatil lumazah, bagi setiap pengumpat dan pencela. Pengumpat humazah, pengumpat lumazah, pencela. Siapakah yang disebut dengan humazah? Kita bahas dulu humazah. Humazah itu merupakan jamak dari lafaz hamazun, ya. Hamazun. Dari lafaz hamazun, hamazun itu merupakan mufrad, artinya orang yang suka mengumpat. Kalau humaz, sejumlah orang yang biasa mengumpat. Humaz. Oke. Apa mengumpat itu? Adalah mengucapkan sesuatu yang buruk yang bisa menyakiti hati orang atau tidak disukai oleh orang di belakang orang tersebut, tidak di depannya. Itu namanya pengumpat. Pengumpat ini sama dengan ghibah. Mengumpat sama dengan ghibah, Jadi kalau ghibah dan mengumpat itu merupakan mengatakan sesuatu yang buruk berkaitan dengan satu orang, tentang satu orang, yang orang itu tidak suka kalau ia tahu, di belakang orang itu, bukan di hadapannya. Makanya dalam hadis Nabi yang mungkin kita sudah tahu, sahabat tuh nanya, apa yang disebut dengan ghibah, gunjingan, mengumpat itu Rasulullah? Rasul menjawab bahwasanya mengumpat, menggunjing atau menggibah adalah membicarakan menyangkut saudaramu yang tidak ia senangi. Ya. Sahabat nanya lagi, apabila memang demikian keadaan orang itu, apakah artinya jika memang seperti itu keadaan orang itu betul-betul jelek begitu sesuai dengan yang dibicarakan, apakah juga dinamakan gunjingan? Ya, jawab Nabi, itu gunjingan, itu ghibah, itu mengumpat. Sebab seandainya kejelekan yang dibicarakan oleh engkau tidak terdapat pada orang yang engkau bicarakan, itu namanya buhtan atau kebohongan besar, atau juga disebut dengan fitnah. Fitnah itu namanya humazah. Dalam Islam ada 7 ghibah, ada 7 gunjingan, yang itu dima'fu, artinya dianggap tidak berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam ini ya. Jadi para ulama mengumpulkan sekian jenis kriteria ghibah
yang itu tidak divonis dosa. Pertama, jika mengadukan penganiayaan yang dialami seorang kepada pihak yang diduga bisa mengatasi penganiayaan tersebut. Misalnya saya dianiaya oleh B, berarti kan B sudah bertindak buruk kepada saya, tindakannya buruk. Kemudian saya lapor kepada orang yang orang itu saya anggap bisa mengatasi penganiayaan yang dilakukan oleh B kepada saya. Saya bilang B menganiaya saya, berarti kan saya memberitakan membicarakan tindakan buruk dari B. Itu nggak jadi masalah, walaupun saya menyebut namanya B. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mengatasi penganiayaan yang saya derita. Jadi masalah. Yang kedua, ghibah yang dimaafu adalah jika kita mengharapkan bantuan dari siapa yang disampaikan kepadanya keburukan itu agar keburukan itu tersingkirkan. Ya, ini agak sama dengan yang pertama itu ya. Jadi ada orang yang mendolimi saya, terus saya datang kepada hakim nanya, siapa yang mendolimi kamu? Saya mendolimi saya adalah B. Saya bilang B mendolimi saya karena dia sering mencuri rumah saya. Berarti kan saya sudah memberitakan keburukan dia. Itu nggak jadi masalah. Itu ghibah, tapi dimaafu. Apa tujuannya? Agar si hakim segera bisa mengatasi tindakan buruk atau kriminal yang dilakukan oleh B terhadap saya. Ini salah. Yang ketiga, ghibah yang dimaafu adalah menyebut keburukan dalam rangka meminta fatwa keagamaan. Ada suami istri bertengkar, suaminya sering tidak ngasih nafkah, suaminya misalnya sering melakukan tindakan kekerasan. Dia datang kepada seorang ulama, lalu dia bilang, wahai ulama, suami saya tidak memberi nafkah kepada saya, suami saya sering memukul saya, bagaimana hukumnya? Jadi menyebut keburukan suami untuk mendapatkan fatwa dari ulama, itu ghibah, tetapi itu ghibah yang dimaafkan. Yang keempat, menyebut keburukan orang dengan tujuan memberi peringatan kepada orang lain agar tidak terkecoh olehnya. Lagi musim penipuan, terus kemudian kita ditipu oleh orang namanya B, kita kemudian ngasih kabar di media sosial misalnya, awas kalau B menghubungi nomor kamu, hati-hati karena saya sudah tertipu oleh dia itu penipu. Jadi saya menyebutkan nama orang sekaligus dengan keburukannya, itu ghibah. Tetapi ghibah yang dimaafu tujuannya agar orang lain juga bisa hati-hati dan terhindar dari tipuan yang dilakukan oleh si B. Oke. Yang kelima, kita dimaafu ghibah ketika kita membicarakan keburukan seseorang yang orang itu secara terang-terangan ya, tanpa malu melakukan tindakan buruknya itu di depan publik. Gak jadi masalah, wong dia sudah sendiri tidak malu kok diketahui keburukannya. Jadi kita nggak masalah kemudian membicarakan keburukannya kepada orang lain. Itu ghibah, tapi dimaafu. Itu ya. Yang keenam, memberi gelar atau ciri tertentu yang tanpa hal tersebut orang yang kita bicarakan itu tidak dikenal oleh mukhatab, oleh orang yang kita ajak bicara. Misalnya kita punya tetangga namanya itu Amin. Banyak nama Amin tetangga kita, tapi ada Amin yang memiliki cacat fisik, misalnya pincang. Lah kalau kita menyebut Amin, orang itu nggak paham Amin yang mana yang saya maksud. Tapi kalau saya bilang Amin si pincang itu kan keburukan, aib, orang itu paham. Lah kita ghibah sebenarnya, tapi demi membuat orang itu paham siapa orang yang kita maksud ya, Amin si pincang, maka itu ghibah yang dimaafu. Memang tujuannya bukan untuk menghina orang tersebut, tapi untuk memberikan informasi yang lebih spesifik agar orang yang kita ajak bicara itu bisa paham dengan apa yang kita bicarakan. Itu 6 ya, bukan 7, itu 6 ghibah yang dimaafu, 6 syarat ghibah yang dimaafu. Oke, itu al-humazah. Kita masuk ke al-lumazah. Apakah al-lumazah itu? Lumazah nih ya. Lumazah itu bermakna mencela, menghina, mencela. Secara lafziah, secara lafaz, lumazah itu mufrad. Jamaknya lumazah itu jamak. Mufradnya itu adalah lamazun. Lamazun ya. Lamazun. 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 Lamazun dari kata lamazah. Lamazun berarti satu orang yang menghina atau mencela. Kalau lumazah itu sekian orang, sekelompok orang yang menghina atau mencela.
Apa makna atau definisi lumazah atau lamazun ini? Ini satu, ada ulama yang berkata ini untuk menggambarkan ejekan yang mengundang tawa. Jadi mengejek orang agar orang lain itu tertawa, menertawakan orang yang kita ejek sebab ejekan kita. Itu lumazah. Ada yang bermakna mengejek dengan menggunakan isyarat mata atau tangan disertai kata-kata yang diucapkan secara berbisik ini ya. Jadi lumazah itu merupakan ejekan kombinasi antara ejekan mata, tangan, isyarat tangan dan juga bisikan-bisikan lisan kita. Ini ya. Bedanya antara lumazah dengan humazah, kalau humazah itu di belakang orang yang kita ejek, tapi kalau lumazah di depan orang yang kita ejek dengan berbagai model bentuk ejekan yang merupakan kombinasi antara mulut, ya, tangan, isyarat tangan dan juga mata. Lumazah. Di sini wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang yang mengumpat dan mencela. Ayatnya menggunakan humazah, lumazah, humazun, lumazun, yang model kata ini ditujukan kepada orang yang sudah berkali-kali mengumpat dan juga mengejek. Artinya karena sudah terbiasa berkali-kali dia mengumpat dan mengejek, ini menjadi kebiasaan buruknya. Bukan hanya satu kali dua kali, itu sudah berkali-kali. Makanya uwailun ya, didoakan buruk kondisinya masuk di sebuah lembah wail di neraka ini ditujukan kepada orang yang sudah terbiasa mengumpat dan menghina orang lain. Mengapa orang itu, ini pertanyaan nanti akan dijawab oleh ayat selanjutnya. Mengapa orang itu kemudian terbiasa untuk mengumpat dan menghina atau mengejek orang lain? Dijawab oleh ayat selanjutnya, allazi jama'a malau wa'addadah. Yang ini masuk ke ini, kembali kepada likulin. Jama'a malau wa'addadah, yang mengumpulkan malan harta, wa'addadah, dan menghitung-hitungnya. Jadi kenapa orang itu mudah terbiasa untuk mengumpat, menghina orang lain? Karena mereka memiliki satu kebiasaan buruk juga sebelumnya. Apa itu? Mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nih, kita bahas dulu. Jadi mereka mengumpulkan harta, wa'addada, dan menghitung-hitungnya. Apa makna menghitung-hitungnya ini? Ada 3 makna di sini. Pertama, orang itu karena begitu cintanya kepada harta yang ia miliki, dia itu sering menghitung-hitungnya. Semakin ia menghitung, dia semakin merasa senang, semakin merasa pede, gitu ya. Menghitung-hitungnya. Yang kedua bermakna menganeka-ragamkan. Artinya dari satu harta, kemudian dia transformasikan harta itu. Kemudian dia belikan harta itu dengan berbagai macam benda. Punya uang sekian, kemudian dia belikan rumah, belikan mobil, belikan motor, belikan pakaian. Itu kan beraneka ragam harta benda yang dia miliki, yang bersumber dari uang yang dia miliki, dari harta yang ia miliki. Dan itu semakin membuat itu bangga karena sudah memiliki keanekaragaman harta yang ia anggap tidak dimiliki oleh banyak orang, ya. Atau yang ketiga makna menyiapkan sekian banyak harta yang ia hitung, semakin banyak harta yang ia aneka-ragamkan, itu ternyata diarahkan untuk persiapan keturunannya, anak-anaknya, pendidikan anaknya, semuanya. Jadi seolah-olah dengan harta itu mereka bisa menjamin anak-anak itu menjadi sebagai amanah yang mereka bayangkan. Nih, mal. Iya. Lanjutan biar lengkap. Yahsabu annama lahu akhlada. Mengira. Pengumpat dan penghina itu mengira sesungguhnya malahu, hartanya dia itu, akhlada, bisa mengekalkannya, bisa mengabadikannya. Nah ini ya. Nih sambungannya ini. Karena sudah sangat cinta kepada hartanya dan kemudian sering menghitung-hitungnya, membelikan ini itu,
mempersiapkan anak keturunannya sampai keturunan ketujuh, ya. Seolah-olah mereka itu merasa mereka itu dengan harta yang mereka anggap banyak itu bisa mengekalkannya, bisa mengabadikannya, bisa menyelamatkannya, nih ya, bisa membuatnya aman. Nah, dalam kondisi psikologis yang seperti itu, dalam kondisi psikologis yang mana mereka merasa aman dengan tumpukan harta rekening, ya, harta benda, rumah atau properti yang mereka miliki, merasa aman, merasa tenang, tidak akan terancam. Mereka itu kemudian dampaknya ini kembali ke depan memiliki kebiasaan untuk merendahkan, menyepelekan, mengumpat atau memojokkan orang-orang yang dianggap di bawahnya, karena mereka sudah punya andalan, hartanya. Maka yang kemudian mereka serang itu adalah orang-orang yang berada di bawahnya, dan tidak mungkin mereka menyerang orang-orang yang secara harta ada di atas. Itu risiko dan mereka tidak berani. Jadi orang-orang muslim yang ada di Mekah yang waktu itu secara ekonomi memang lemah, yang rata-rata mereka itu adalah orang-orang al-mustad'ifin, ya, dan juga budak, ya, diserang oleh orang-orang musyrik yang kaya saat itu. Dan mereka menyerang, mengumpat, menghina orang muslim karena mereka punya satu kebanggaan yang mereka anggap tidak dimiliki oleh orang-orang muslimin. Apa itu? Harta benda. Nih ya. Nah, ini ternyata faktor yang membuat orang itu mudah mengumpat dan menghina orang lain. Apa? Hartanya yang dianggap bisa menjamin keamanan hidupnya. Apa jawaban Allah? Kita lihat. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Tidak. Artinya apa? Tidak bisa mengabadikan mereka. Harta mereka itu tidak bisa mengabadikan mereka. Harta mereka tidak seperti yang mereka bayangkan. Harta mereka itu besar menurut mereka, tapi kecil menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak, sama sekali salah dugaan mereka itu. Kalla, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalla la yumbadanna fil hutamah. La yumbadanna, ini bahasa yang sangat pasti sekali, sangat mantap dan dalam sekali. La yumbadanna, pasti sungguh akan dilemparkan mereka itu fil hutamah, ke dalam neraka hutamah. Kata la yumbazanna berasal dari kata nabaza, yang artinya mencampakkan sesuatu yang tidak berharga. La yumbazanna, sungguh pasti orang yang pengumpat dan juga penghina itu oleh Allah dianggap tidak berharga sehingga dicampakkan. Tidak berharga dan dicampakkan, ini ya. Tidak berharga saja sudah merupakan hukuman psikologis, ya, kejiwaan. Dianggap tidak ada apa, nothing, nobody. Dianggap tidak berharga. Tapi juga ditambah oleh Allah siksaannya apa? Secara fisik juga apa? La yumbadanna fil hutamah, dicampakkan ke dalam api neraka yang bernama hutamah. Dicampakkan saja itu sudah sakit hati, apalagi dicampakkan ke tempat yang menyiksa. Hutamah dari kata-kata hatoma. Apa makna hatoma? Bermakna hancur. Hatoma bermakna hancur. Jadi sebuah neraka, lembah neraka yang bisa menghancur remukkan orang ini. Oh ya Allah, hatoma. Oke. Dari begitu hebatnya neraka hutamah, Allah sampai kemudian bilang begini, wa ma adraka mal hutamah. Apa yang membuat kamu tahu, wahai Nabi, mal hutamah, apa hutamah itu? Jadi tidak ada yang tahu tentang kedahsyatan, ya, kedahsyatan siksa dalam lubang neraka yang bernama hutamah ini. Luar biasa. Jadi kalau ada lafaz ma adraka itu berarti hanya Allah yang tahu ini. Allah memberikan gambaran tentang hutamah ini, sedikit memberikan gambaran. Apa hutamah itu? Narullahil muqaddah, nar, api Allah al-muqaddah yang dinyalakan. Jadi narullah ini bermakna apa? Seolah-olah Allah menciptakan api neraka khusus,
Bukan apinya siapa ini? Apinya Allah Subhanahu wa taala. Apinya Allah Subhanahu wa taala yang khusus diberikan kepada para pengumpat dan penghina yang mereka biasa mengumpat dan menghina gara-gara cinta dunia dan yakin dunia itu bisa menyelamatkan diri mereka. Narullah. Apinya Allah yang khusus Allah ciptakan kepada mereka. Al-muqaddah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang api itu naik 'alal afidah ke hati mereka, ke hati para pengumpat itu. Jadi maknanya tattali'u 'alal afidah itu berarti pertama yang dibakar itu sekujur tubuhnya. Yang kedua bermakna api neraka al-hutama itu tahu bahwasanya asal keburukan orang itu ada di hatinya. Ada di hatinya. Maka kemudian api itu menjalar untuk melumatkan, menghancurkan dan membinasakan hati para pengumpat dan penghina itu. Terus gambarannya al-hutama, innaha alaihim muqsadah. Neraka hutama itu di atas para pengumpat itu muqsadah, tertutup rapat. Mereka tidak bisa keluar lagi. Fi amadim mumaddadah, di mana mereka para pengumpat dan juga para penghina itu oleh Allah diikat pada tiang-tiang yang panjang yang dipajangkan di dalam api neraka hutama. Jadi demikian ancaman yang luar biasa bagi orang yang biasa mengumpat menghina orang yang lebih rendah gara-gara mereka mengandalkan dan begitu yakin bahwa harta yang mereka miliki itu bisa menyelamatkan hidup mereka. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat.